Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari saudara. Sebelum memulai renungan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan sekaligus penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Saya yakin saudara pasti sudah menghafal ayat ini, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita akan belajar satu topik tentang tinggallah di dalam Yesus, maka hidupmu akan berarti dan berbuah banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pianis yang sedang belajar untuk memainkan sebuah lagu ciptaan Felix Mendelssohn. Dia sedang berusaha memainkan lagu ini, saudara. Tetapi dengan sekuat tenaganya, dia tidak mampu, saudara. Dengan segala upaya dan daya kemampuan, ternyata dia tidak mampu memainkan musik ini dengan baik. Akhirnya dia kecewa dan dia memutuskan supaya menutup latihannya pada saat itu, karena dia sadar dia tidak mampu memainkannya. Ketika dia hendak keluar meninggalkan ruangan gereja tempat dia latihan, ternyata dia tidak sadar dari awal dia latihan ada seseorang memperhatikan dia memainkan musik itu, saudara. Tiba-tiba seseorang tersebut menghampiri dia dan berkata, "Bolehkah saya memainkan musik yang saudara mainkan itu?" Ya, saudara, seketika orang tersebut, pianis itu merasa heran, saudara memainkannya. Lalu sepertinya dia enggan untuk mengizinkan. Tetapi karena seseorang itu terus membujuk, akhirnya dia mengizinkan, saudara. Ketika orang itu mulai memainkan musik itu, ternyata musiknya begitu indah, saudara. Sang pianis ini menikmatinya. Dia mulai terkagum karena seseorang tadi memainkan musik itu dengan sangat luar biasa, saudara. Nadanya begitu harmonis, begitu luar biasa, teduh dan sangat enak untuk didengar. Setelah orang itu selesai memainkan musiknya, lalu sang pianis ini mulai bertanya, "Siapakah Anda?" Lalu orang itu berkata, "Aku adalah Felix Mendelssohn yang menciptakan lagu ini." Lalu sang pianis tertunduk dan merasa malu, saudara, karena hampir-hampir dia melarang pencipta lagu itu memainkan lagunya sendiri. Akhirnya dia katakan, "Kalau begitu saya mohon maaf, karena hampir saya melarang saudara memainkan musik yang saudara ciptakan sendiri." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita lihat dari cerita itu? Demikian kehidupan kita, saudara. Tuhan Sang Kreator ulung yang mencipta kehidupan kita begitu sempurna, seperti mencipta nada-nada musik yang indah dan melalui hidup kita. Tetapi seringkali, saudara, kita enggan mengizinkan Tuhan memainkan nada musik itu dalam hidup kita. Kita sepertinya melarang Tuhan melakukan itu di dalam hidup kita, sehingga kita merasa kita lelah, kita putus asa, dan kita tidak menikmati sesuatu yang indah dalam hidup ini, saudara. Melalui renungan kita hari ini, kita perlu belajar bagaimana mengerti, memahami maksud Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam pembacaan kita dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Ini menggambarkan sebuah kehidupan yang memiliki hubungan yang real antara ranting dan pokok yang perlu kita perhatikan antara kita dan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita pelajari dari kebenaran ini? Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita petik, saudara, supaya kita mengerti bagaimana hidup ini bisa berguna, menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, milikilah pengenalan diri yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Ini penting, menjadi kata kunci bagi kita bagaimana mengenal hidup kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di dalam Tuhan? Who am I?
Ya, itu perlu. Who are you? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kita bukan pokoknya, saudara. Kita hanyalah sebuah ranting. Ungkapan ini cukup jelas memberikan pemahaman yang real tentang keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah ranting, bukan pokok, saudara. Artinya apa, saudara? Kehidupan ranting tidak bertumpu pada ranting, melainkan pada pokok di mana dia melekat. Ranting tidak akan mungkin tumbuh kalau dari dirinya sendiri. Dia akan tumbuh kalau dia melekat pada pokok. Demikian hidup kita. Kalau kita mau berguna dan menghasilkan sesuatu yang indah bagi Tuhan, tentunya kita harus mau mengerti siapa kita. Kita harus selalu sadar kita ranting yang selalu harus mau melekat pada pokok, yaitu Tuhan sendiri, saudara. Maka di sana kita akan bisa melihat keindahan hidup persekutuan kita dengan Tuhan, memampukan kita menghasilkan banyak hal yang dapat memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah miliki komitmen yang utuh dalam hidup ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata tinggal ini menjadi kata kunci tentang komitmen yang utuh dalam mengiring Tuhan. Di mana dikatakan, saudara, kita harus komit untuk tetap tinggal. Kata tinggal ini sudah menjadi kata kunci sekarang. Tinggal di dalam Tuhan. Sebagaimana kita harus komit untuk tetap di dalam Tuhan. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita benar tinggal dalam Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Seperti ranting yang tetap melekat pada pokok, maka dari pokok itu akan mengalir kehidupan yang memampukan ranting itu bertumbuh dan berbuah, saudara. Demikian hidup kita. Dengan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka jaminan hidup kita bertumbuh dan berbuah akan lebih pasti, saudara. Yang ketiga adalah miliki fokus yang jelas dan terarah dalam hidup ini. Dikatakan di sini, ia berbuah banyak. Berbuah dan berbuah banyak, saudara. Mengiring Tuhan butuh fokus. Ini penting. Fokus yang jelas pastinya. Ini yang kita harapkan, saudara. Ya, kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan hidup di dalam kita. Tujuannya untuk apa, saudara? Supaya kita dapat berbuah. Itu yang perlu. Dengan kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka kita akan bisa menghasilkan buah. Dikatakan dalam firman ini. Lalu dikatakan kita butuh fokus yang terarah. Arahnya apa? Berbuah banyak, supaya dikatakan ayat 8 di situ, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Fokus yang terarah ini adalah kita berbuah bukan untuk diri kita, tetapi kita berbuah supaya hidup ini memuliakan Tuhan, saudara. Jadi itu perlu fokus kita untuk apa? Kita hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Selama kita hidup untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita hidup untuk diri kita, maka kita tidak akan bisa memiliki kepastian kita diberkati oleh Tuhan, saudara. Itu yang perlu di sini. Berbuah banyak untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan akan memampukan kita untuk semakin menghasilkan buah bagi Dia. Yang terakhir adalah miliki disiplin diri yang baik. Dikatakan dalam pembacaan kita ada dua jenis ranting, saudara. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah ini pasti akan dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah lagi. Tetapi ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dikumpulkannya, lalu dibakar ke dalam api, saudara. Ranting yang berbuah ini ada pembersihan. Kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang baik untuk Tuhan, pasti ada prosesnya, saudara. Izinkan Tuhan sang pemilik kehidupan ini melakukan proses itu. Mungkin Dia akan menggunting hal-hal yang menghalangi kita boleh berbuah. Itu yang kita lihat di sini. Tetapi jika itu dilakukan Tuhan untuk kebaikan kita, kita tidak ada alasan untuk menolak, saudara. Karena kalau Tuhan yang membersihkan kehidupan kita, maka Tuhan tahu tujuan apa yang Dia melakukan dalam hidup kita. Mari, saudara, banyak hal yang mungkin bisa menghalangi kita untuk melakukan ini, untuk bisa berbuah banyak. Seperti dikatakan di sini, ada ranting-ranting yang kering, ya, yang menghalangi kesuburan ranting itu untuk berbuah. Ada kotoran-kotoran, ada penyakit-penyakit di dalamnya. Tetapi kalau kita sadar bahwa itu penghalang untuk kita berbuah, maka tidak ada alasan untuk kita tidak membiarkan kita dibersihkan, walaupun mungkin kadang menyakitkan. Tetapi dengan cara itu kita pastikan
kita akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi Tuhan. Itu yang kita lihat. Akhirnya saudara, penutup dalam kehidupan rohani, alat pemangkas itu tentunya adalah firman Tuhan, saudara. Marilah belajar untuk selalu mau dikoreksi oleh firman. Marilah belajar untuk selalu mau menerima firman, hidup menurut firman. Kalau saudara dengar renungan kemarin saya katakan seperti kompas. Jangan pernah memaksakan jarum kompas mengikuti keinginan saudara. Tetapi izinkanlah hidupmu dituntun oleh jarum kompas itu. Maka engkau tidak tersesat dan selamat. Demikian firman ini, saudara. Firman ini berguna untuk menuntun kehidupan kita, memperbaiki kelakuan. Sehingga dengan firman kita dipastikan akan lebih terarah, tertuntun untuk bisa hidup dalam Tuhan dengan benar. Dan pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara saat ini, tetapi dengan firman ini, izinkanlah Tuhan untuk mengoreksi dan memperbaiki hidup saudara, supaya hidup saudara lebih baik. Dan pastinya tujuan Tuhan untuk mendapatkan buah yang baik itu tercapai dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Itulah yang kita terima pagi ini. Ya, Tuhan memberkati saudara. Akhirnya saya akan berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan menolong kita menerima kebenaran ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Bantu kami untuk menerima firman ini dengan baik. Hidup di dalam firman ini dengan baik. Sehingga kami boleh dikoreksi, dibersihkan, diperbaharui, diperbaiki. Untuk dapat menghasilkan buah yang baik untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat yang lemah. Kuatkan mereka supaya mereka boleh lebih lagi untuk bisa menghasilkan yang baik untuk Tuhan. Yang sakit Tuhan, ada beberapa jemaat Tuhan, umat yang sedang mendengarkan renungan saat ini dalam kondisi kurang sehat dan sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan kiranya menjamah setiap tubuh mereka yang lemah. Dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa nama dan darah Tuhan Yesus. Biarlah mereka hari ini boleh diteguhkan untuk boleh disembuhkan di dalam nama-Mu. Untuk mereka kuat berlari dan melangkah hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kami semua boleh bersuka cita di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sebelum mengakhirinya, jika saudara mempunyai beban dan pergumulan yang berat yang membutuhkan dukungan doa, kami bersedia untuk mendukung saudara dalam doa. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara, baik melalui HP maupun melalui WA. Kami siap mendukung dan membantu saudara dalam doa. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.